Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ibu akan mengabsen. Adakah di sini yang tidak hadir? Ada Bu, Siapa yang tidak hadir? Devi sama Emma. Devi kenapa? Sakit. Emma? Ada acara keluarga. Oke, di sini yang tidak hadir berarti dua ya, Devi dan Emma. Kalian tahu ibu pada pertemuan hari ini akan membahas apa? Faktor pendorong interaksi sosial. Benar sekali. Jadi pada pertemuan di pagi hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Sebelumnya, ibu akan tanya, kalian masih ingat apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik. Benar sekali. Jadi interaksi sosial merupakan hubungan yang bersifat timbal balik yang diwujudkan dengan adanya aksi dan reaksi. Kemudian, ibu akan bertanya nih, apakah kalian pernah memiliki tokoh idola dan kalian mencoba mengidolakannya? Pernah. Siapa? Si Amel Bu, idolanya Syahrini. Oke. Amel meniru apa dari gaya Syahrini? Itu jalannya Bu, legat-legot Bu. Oke, benar sekali. Itu merupakan contoh dari imitasi. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada imitasi. Apa sih yang dinamakan imitasi? Imitasi merupakan meniru sebagian atau sementara. Contohnya apa? Contohnya nih, seperti yang kamu katakan tadi, ada seorang anak yang meniru gaya dari artis idolanya. Dia meniru dari gaya rambutnya saja atau gaya pakaiannya saja. Itu yang dimaksud sebagian. Sedangkan sementara maksudnya di sini adalah peniruan tersebut berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 minggu. Kemudian imitasi di sini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang bersifat positif apa? Contohnya nih, ketika kalian meniru perilaku orang tua kalian dalam sopan santun misalnya, itu yang dinamakan imitasi bersifat positif. Sedangkan imitasi yang bersifat negatif, contohnya adalah ketika kalian meniru seorang pemuda yang sukanya meminum minuman keras. Itu yang dinamakan imitasi yang bersifat negatif. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi di sini hampir sama dengan imitasi. Bedanya apa, Bu? Kalau identifikasi dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Contohnya apa? Contohnya nih, kalian tahu Adam Jackson? Tidak tahu. Nah, Adam Jackson ini merupakan tokoh yang sangat mengidolakan Michael Jackson. Dia meniru mulai dari gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, dan sampai wajahnya pun itu sama dengan Michael Jackson. Dia sangat mengidentifikasikan dirinya dengan sosok artis yang bernama Michael Jackson. Paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya ada sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh atau pandangan. Contohnya apa? Contohnya nih, ketika kalian sakit, otomatis kalian akan pergi ke dokter. Dokter tersebut bilang bahwa kalian tidak boleh makan makanan yang pedas, serta harus banyak istirahat. Otomatis kalian akan menuruti apa kata dokter tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Ada apa enggak? Belum Bu. Oke, contoh yang lainnya nih. Misalnya ada seorang guru. Guru tersebut menasihati kalian. Kamu harus rajin belajar ya, biar nilaimu itu bagus. Itu yang dinamakan sugesti. Jadi, sugesti di sini dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat dan orang yang mempunyai wibawa.
Contohnya seperti tadi, contohnya kalau sugesti itu bisa kelompok idola, orang yang terpandang dalam masyarakat, propaganda atau reklam, di antara contohnya itu. Paham anak-anak? Paham. Kemudian ada simpati. Simpati merupakan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Apa contohnya? Contohnya nih, ketika kalian melihat tetangga kalian, keluarganya meninggal, otomatis kalian kan akan merasa sedih, iba, serta kasihan melihat tetangga tersebut. Kemudian ada empati. Kalau simpati dan empati di sini hampir sama ya, cuma bedanya kalau empati di sini kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Apa contohnya? Contohnya nih, ketika kalian mengerti bahwa ada musibah korban kebakaran, kalian memberikan sumbangan. Sumbangan tersebut berupa pakaian, makanan, minuman, dan sumbangan yang lainnya. Paham ya anak-anak antara simpati dan empati? Ya, paham. Kemudian yang keenam ada motivasi. Motivasi merupakan pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga yang diberikan pengaruh akan merasa kritis, rasional, dan tanggung jawab dalam menerima pengaruh tersebut. Apa sih Bu contohnya? Contohnya nih, ketika kalian diberikan motivasi oleh orang tua, kamu harus rajin belajar nak, biar nilai kamu bagus. Dan kalau nilai kamu bagus, ibu akan memberikan hadiah. Nah, otomatis kamu akan merasa, wah semangat ya, aku akan diberikan hadiah oleh ibu gitu. Paham ya anak-anak? Ya, paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu akan membentuk 2 kelompok di sini. Masing-masing kelompok nanti akan mencari contoh dari masing-masing faktor pendorong interaksi sosial yang selain ibu sebutkan tadi. Kemudian jika ada kelompok yang sudah selesai, langsung bisa mempresentasikan. Silahkan jika ada kelompok yang sudah selesai, langsung dipresentasikan. Kita Bu sudah selesai. Oke, kelompok 1, silahkan. Imitasi. Sekelompok orang meniru tarian yang ada di TikTok. Oke, Selanjutnya identifikasi. Seseorang memakai seragam yang sama dengan siswa yang lain. oke, Terus sugesti. Seseorang memberikan penyuluhan kepada orang lain agar orang tersebut mengikuti hal yang disuruhnya. oke, Selanjutnya simpati. Seorang anak ikut kelas menari karena simpati dengan gurunya. Selanjutnya empati. Seseorang memberikan sumbangan kepada pengemis yang ada di pinggir jalan. selanjutnya, Motivasi. Seorang siswa termotivasi agar rajin membaca karena ada program literasi di sekolahannya. oke. Udah selesai? Sudah. Benar sekali ya. Mantap untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 2 kalau udah selesai. Sedikit lagi Bu. Oke, ibu tunggu ya. Jangan kelamaan. Silahkan kelompok 2. Ya Bu. Imitasi. Seorang pria mengikuti gaya rambut panjang yang sedang tren. Oke, Identifikasi. Budi memiliki idola dan meniru semua gaya rambutnya, cara berpakaian, dan cara berjalannya. oke, Selanjutnya sugesti. Guru BK memberikan arahan kepada
pada muridnya yang setelah melakukan kenakalan remaja di sekolahan. Oke. Tentunya simpati. Rina sedih ketika melihat musibah kebakaran. Selanjutnya empati. Reno memberikan uang kepada anak jalanan tersebut. Selanjutnya motivasi. Seorang ayah memotivasi putrinya agar tidak keluar malam. Benar sekali. Berarti anak-anak udah paham ya mengenai faktor pendorong interaksi sosial? Ya, sudah. Oke. Selanjutnya, setelah kita memahami faktor pendorong interaksi sosial, mari kita coba simpulkan bersama. Ada yang berani menyimpulkan? Ada yang berani menyimpulkan? Tidak ada, Bu. Oke, berarti kita menyimpulkan bersama-sama ya. Jadi faktor pendorong interaksi sosial ada 6. Yang pertama ada imitasi. Imitasi merupakan meniru sebagian atau sementara. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi sama atau identik. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh atau pandangan. Yang keempat ada simpati. Simpati merupakan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang kelima, ada empati. Empati merupakan kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Yang keenam, ada motivasi. Motivasi merupakan pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga yang diberikan pengaruh akan secara kritis, sadar, dan rasional dalam menerima pemberian pengaruh tersebut. Begitu ya anak-anak? Ya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian minggu depan. Apa tugasnya? Tugasnya kalian coba cari gambar dari masing-masing faktor pendorong interaksi sosial. Kemudian kalian berikan analisis mengenai gambar tersebut. Dan dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Paham? Paham. Oke, kalau udah paham, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak, apabila Ibu ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.